Skill merupakan kemampuan yang diperlukan oleh seseorang dalam menghadapi tantangan dan situasi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Generasi Z atau Gen Z hidup dalam era yang cepat berubah dan terus berkembang di bidang teknologi dan informasi. Oleh karena itu, Gen Z dituntut untuk mempelajari dan menguasai keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. So, di video kali ini gue bakal bahas tentang skill penting yang harus dipelajari Gen Z. Simak terus video dari Suara Kehidupan. Menurut World Economic Forum, beberapa skill yang dibutuhkan oleh Gen Z di masa depan adalah kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Skill-skill tersebut diperlukan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kehidupan yang selalu berubah. Selain itu, Gen Z juga sebaiknya mempelajari skill teknologi seperti pengembangan aplikasi, desain grafis, dan analisis data. Skill ini menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Gen Z juga sebaiknya mempelajari skill keuangan seperti mengelola uang, investasi, dan manajemen keuangan untuk membantu mengelola keuangan pribadi dan bisnis mereka di masa depan. Namun, meskipun mempelajari skill teknologi dan keuangan penting, Gen Z juga sebaiknya mempelajari skill interpersonal seperti empati, kerjasama, dan kepemimpinan. Keterampilan ini akan membantu Gen Z dalam mengembangkan hubungan interpersonal yang sehat dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Gen Z perlu mempelajari keterampilan yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia saat ini dan di masa depan. Keterampilan teknologi dan keuangan sangat penting, tetapi keterampilan interpersonal juga nggak kalah pentingnya. Oleh karena itu, Gen Z perlu fokus pada pengembangan keterampilan yang dapat membantu mereka dalam kehidupan pribadi, karir, dan bisnis mereka di masa depan. Terus pertanyaannya adalah, skill penting apa yang harus dipelajari Gen Z? Inilah beberapa skill penting yang sebaiknya dipelajari sejak usia muda agar memiliki bekal yang cukup ketika memasuki dunia kerja. Pertama, komunikasi. Kemampuan berkomunikasi yang baik sangat diperlukan dalam dunia kerja. Lo perlu bisa menyampaikan ide atau pendapat dengan jelas dan efektif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Berlatih berbicara di depan umum, menulis blog atau artikel, atau bergabung dengan kelompok diskusi bisa membantu lo meningkatkan kemampuan komunikasi. Kedua, keterampilan teknologi. Teknologi semakin berkembang dan digunakan dalam hampir semua bidang pekerjaan. Penting buat lo untuk memiliki keterampilan teknologi dasar kayak penggunaan Microsoft Office, pengelolaan email, dan media sosial. Selanjutnya, manajemen waktu. Kemampuan manajemen waktu yang baik sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di tempat kerja, mulai dengan mengatur jadwal harian, menetapkan prioritas, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Selanjutnya, keterampilan kreatif. Keterampilan kreatif seperti desain grafis, fotografi, atau pembuatan video bisa menjadi keuntungan tersendiri di dunia kerja. Lo bisa mempelajari keterampilan ini melalui kursus atau melalui praktek dan eksperimen sendiri. Skill selanjutnya adalah pemecahan masalah. Kemampuan untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi yang efektif sangat penting di dunia kerja. Berlatih dengan menghadapi masalah kecil sehari-hari dan mencari solusi yang kreatif bisa membantu lo meningkatkan kemampuan ini. Selanjutnya, kerjasama tim. Kerjasama tim menjadi kunci sukses di banyak perusahaan. Mulailah dengan bergabung dalam kelompok diskusi, bekerja dalam kelompok untuk proyek sekolah atau kuliah, atau bergabung dengan organisasi atau lingkungan lo. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Kemampuan memimpin adalah keuntungan dalam dunia kerja, terutama kalau lo pengen mencapai posisi manajemen. Lo bisa memulai dengan memimpin kelompok kecil atau bergabung dengan organisasi yang membutuhkan kepemimpinan lo. Nah, yang gak kalah penting lagi adalah etika kerja. Etika kerja termasuk nilai-nilai moral dan perilaku yang harus dipatuhi dalam dunia kerja. Hal-hal kayak kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sangat penting untuk menunjukkan profesionalisme di tempat kerja. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa skill penting itu harus dipelajari di usia muda? Mempelajari skill di usia muda memiliki keuntungan yang signifikan, terutama karena lebih mudah menyerap informasi. Di usia muda, otak kita masih dalam tahap perkembangan dan lebih mudah menyerap informasi baru. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih cepat dan efektif, dan memungkinkan kita untuk mempelajari skill dengan lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya, memiliki waktu lebih banyak. Di usia muda, kita memiliki waktu lebih banyak untuk mempelajari skill baru. Kita belum terlalu sibuk dengan tanggung jawab sehari-hari, kayak pekerjaan, keluarga,
dan kehidupan sosial yang rumit. Ini berarti kita memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada pembelajaran dan pengembangan diri. Selanjutnya, memiliki masa depan yang lebih panjang. Ketika mempelajari skill di usia muda, kita memiliki masa depan yang lebih panjang untuk mengembangkan dan menggunakan keterampilan tersebut. Hal ini memberikan kesempatan untuk membangun karir yang sukses atau menjalankan bisnis yang sukses di masa depan. Selanjutnya, menjadi lebih adaptif. Di usia muda, kita cenderung lebih adaptif dan terbuka terhadap perubahan. Hal ini sangat penting dalam dunia yang terus berkembang dan berubah, di mana kita perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar kerja. Selanjutnya, memiliki kesempatan untuk mencoba hal baru. Di usia muda, kita masih mencari jati diri dan lebih terbuka untuk mencoba hal-hal baru. Mempelajari skill baru dapat membantu kita mengeksplorasi minat dan bakat yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Terus, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara memulai untuk mempelajari skill tersebut? Kita seringkali merasa stuck atau bosan dengan rutinitas yang ada, tapi nggak tahu harus ngapain lagi. Nah, solusinya adalah mencoba hal baru. Menantang diri untuk belajar hal baru yang sebelumnya kita nggak bisa atau nggak pernah coba. Langkah pertama yang harus lo lakuin adalah menentukan skill atau hobi apa yang pengen lo pelajari. Bisa mulai dari yang paling mudah dulu, baru naik level setelah merasa semakin mahir. Nah, terus lo bisa cari referensi atau mentor yang bisa membantu lo belajar. Coba cari di YouTube atau platform lainnya untuk cari tutorial atau tips untuk belajar hal baru tersebut. Atau nonton video suara kehidupan. Atau bisa juga langsung bertanya ke orang yang udah jago di bidang itu. Gak usah malu, karena kita semua pasti pernah merasa bodoh dalam belajar sesuatu yang baru. Dan jangan lupa, belajar skill dan hobi baru nggak harus mahal. Ada banyak cara yang bisa lo coba tanpa harus merogoh kocek yang dalam. Bisa mulai dari cari tutorial di YouTube atau website lain yang gratis. Atau cari teman yang bisa belajar bareng. Dengan belajar bareng, lo bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Juga bisa lebih semangat karena ada teman yang ngedukung. Nah, itulah pembahasan tentang skill yang harus dipelajari Gen Z. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow sosial media lainnya dari Suara Kehidupan. Thanks.